Beberapa orang di zaman kita bertanya-tanya, apakah benar bahwa juru bicara militer Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah adalah Imam Mahdi? Hampir setiap muslim di seluruh dunia, kebanyakan mereka pasti mengenal Abu Ubaidah. Bahkan ada beberapa orang berkeyakinan bahwa sosok Abu Ubaidah merupakan Imam Mahdi yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW, di mana hal tersebut ada beberapa kemiripan dari jalan hidup Abu Ubaidah dengan situasi yang terjadi sekarang di Timur Tengah. Benarkah demikian? Insya Allah kita akan mengetahui jawabannya di akhir video, dan tonton video ini sampai habis. Dalam kumpulan hadis Imam Muslim dan Bukhari, banyak sekali hadis yang menceritakan tentang Imam Mahdi, tentang kemunculannya di akhir zaman, lebih tepatnya muncul di Mekah untuk melakukan baiat, dan para ulama akan berkumpul serta mengkonfirmasi identitasnya berdasarkan ciri-ciri dan juga informasi dari Nabi SAW di hadisnya. Dan di antara tanda-tanda Imam Mahdi, dia memiliki dahi yang lebar, mata yang tajam, dan juga hidung yang ramping atau mancung seperti layaknya orang Arab. Para ulama juga menyebutkan tanda-tanda lain tentang Imam Mahdi yang akan membedakan dia dengan orang-orang pada umumnya, yaitu memiliki kualitas khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan ternyata ada banyak hadis sahih dari Nabi SAW yang disebutkan dalam kumpulan hadis-hadis Bukhari, dalam hadis Muslim, dan kumpulan hadis-hadis lainnya. Sebagian para ulama setuju bahwa kedatangan Imam Mahdi akan menjadi tanda besar pertama mendekati akhir dunia. Jadi siapakah Imam Mahdi? Dalam terjemahan dari bahasa Arab, kata Mahdi berarti orang yang berada di jalan yang benar dan mendorong orang lain untuk mengikuti jalan yang benar juga. Namanya adalah Muhammad, dan ada hadis tentang ini juga. Nabi Muhammad SAW bersabda, namanya akan sama dengan namaku, dan nama ayahnya akan sama dengan nama ayahku. Jadi namanya adalah Muhammad, putra Abdullah, dan dia akan mirip dengan Nabi SAW, bukan karena fisiknya saja, tetapi juga karena perilakunya. Di dalam Al-Quran, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung berbicara mengenai perilaku Nabi Muhammad SAW di surat Al-Falam ayat 4. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dengan demikian, Allah yang Maha Tinggi bersaksi tentang sifat luhur Nabi Muhammad SAW. Ini juga akan berlaku pada Imam Mahdi. Dia akan memiliki sifat yang mirip dengan sifat Nabi SAW, meskipun tidak 100% akhlaknya sama seperti Nabi. Dan Nabi SAW juga mengatakan, dia akan berdiri di depan para kaum muslimin dan akan memerintah jutaan muslim sampai dia mengubah dunia, dan dia akan mengisi bumi dengan keadilan dan kedamaian ketika sebelumnya penuh dengan penindasan dan kekejaman, dan dunia pada saat itu akan berada dalam konflik besar-besaran. Lalu Imam Mahdi dengan segala pengetahuan dan kemampuannya yang diberikan oleh Allah akan muncul dan memimpin dunia Islam dari ketidakadilan menjadi persatuan yang kuat dan membebaskan dari kezaliman, sehingga keadaan pada saat itu akan berlawanan dengan situasi sebelumnya, yaitu dengan datangnya Imam Mahdi, kehidupan akan dipulihkan. Beberapa ulama mengatakan bahwa Imam Mahdi sudah lahir, dan beberapa lainnya mengatakan belum, dan kita tidak tahu pasti, hanya Tuhan yang Maha Besar yang tahu. Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa tanda-tanda kecil menunjukkan kemungkinan bahwa Imam Mahdi sudah lahir, dan hanya Allah yang Maha Tinggi yang tahu segalanya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan beliau dengan sebaik mungkin, karena dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Imam Mahdi pada saat sebelum kemunculannya, dirinya tidaklah tahu bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam hadis Rasulullah. Dan jika kita analisis dengan konflik yang terjadi akhir-akhir ini, tidak menutup kemungkinan pasti juga merupakan salah satu pertanda akan datangnya sosok pemimpin akhir zaman tersebut. Namun kita tidak bisa menggambarkan dengan akurat dan menggambarkan beliau sepenuhnya tentang kapan waktu munculnya, atau sudah lahir atau belum, dan kita tidak bisa mengatakan dengan pasti kapan tanda-tanda itu akan terjadi, namun kita hanya bisa membicarakan secara umum. Di antara orang Arab, akan ada sekelompok orang dari semenanjung Arab di suatu tempat yang tidak jauh dari Makkah. Mereka akan mendengarkan kabar bahwa telah muncul seseorang yang mengaku bahwa dirinya Imam Mahdi. Namun mereka tidak akan menerimanya. Mereka akan mengatakan dia bukan yang asli.
Mereka akan datang dari arah timur Makkah dalam pengawalan tentara untuk berperang dengan Imam Mahdi. Dengan demikian, orang pertama yang akan Imam Mahdi perangi adalah orang-orang Arab yang akan berada di bawah bendera Islam. Tetapi mereka mengambil jalan yang salah dan seiring mereka memeranginya, maka Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung akan membuat bumi menelan mereka dan mereka akan mati. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa dia akan berperang melawan keturunan dua khalifah dan seperti yang kita tahu, ada banyak khalifah yang memerintah di masa itu. Pada Kekaisaran Ottoman, pada masa pemerintahan Abbasiyah, Fatimiyah, dinasti Umayyah, dan itu ada banyak penguasa. Lalu mereka pun berkata bahwa dirinya merupakan keturunan penguasa dan hanya Allah yang Maha Tinggi yang lebih tahu siapa yang dimaksud secara spesifik. Tapi itu merupakan orang Arab, kemungkinan dari keturunan Abbasiyah ataupun Umayyah. Dan dikatakan oleh Nabi SAW bahwa Imam Mahdi akan menang dalam pertempuran itu. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, bagaimana yang terjadi jika di antara muslim yang berperang, lawannya juga muslim dan mereka semuanya sama-sama beriman. Lalu salah satu di antara mereka ada yang terbunuh, bagaimana nasibnya ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW menjawab bahwa mereka semuanya akan dikumpulkan pada hari kiamat sesuai dengan niat itu di mana mereka meninggal.